Shalom. Yang ikuti di rumah, yang baru tahu tentang komunitas kami di Lebih, ya beginilah modelnya komunitas kami itu. Nah, saudara, saya beri dua hal dulu. Tujuan pertemuan kita hari ini, termasuk mengikuti di rumah. Maaf bagi saudara yang sudah sendiri, istri sudah pulang duluan, suami pulang duluan. Jangan merasa kecil hati, karena ada Yesus yang selalu menemani kita. Karena saya lihat tadi di sosial media saya ada berapa kenal sudah ditinggal istri, ditinggal suami. Percayalah, kita tidak pernah sendiri. Nah, dua hal ini begini tujuannya. Satu, kita akan mengambil keputusan setelah pertemuan ini selesai. Pertengkaran di keluarga kita harus dikecilkan, Amin. diminimalkan. Tuhan tidak pernah berkata nggak ada pertengkaran, tidak mungkin. Kita manusia itu ada. Berkali-kali kita belajar dari Alkitab. Kalau saudara ingin menikah dengan yang cocok, menikahlah dengan mayat. Hanya Alkitab yang berkata seperti itu. Jadi ini yang pertama. Pertengkaran dalam hidup rumah tangga kita harus diapakan? Diminimalkan, dikecilkan. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, dampak dari pernikahan kita itu tidak boleh dari kita untuk kita. Amin. Dampak dari pernikahan kita harus kita keluarkan ke yang lain. Izinkan saya cerita. Maaf ya, Chandra, Eli, kalau Papa sebut namamu. Kami baru pulang dari perjalanan di Israel Senin kemarin. Senin sore kami tiba, lalu Selasa malam kemarin kami berangkat ke Nabire dan baru tiba tadi. Nah, ternyata dalam perjalanan itu ada satu suami istri dari Palu, Sulawesi Tengah. Nah, mereka tahu keluarga Chandra. Ya, yang di sini nggak tahu juga nggak apa-apa, itu mah nggak juga, pokoknya satu keluarga. Kalimat yang mereka katakan suami istri ini, suaminya dokter. Kami nggak cuma dengar orang-orang yang hidupnya nggak tahu tujuannya kemana, nggak punya masa depan. Tapi begitu mereka kenal Pak Daniel suami istri, hidup mereka itu berubah. Nah, keluarga ini tahu betul ketika Chandra dan Eli masih di Palu beberapa tahun yang lalu. Nah, saudara, waktu mereka cerita itu, nah kita lihat dari kami berdua suami istri, ketika kami tiba di Papua, itu langsung ada di Wamena. Karena kami pikir Wamena itu kota pedalaman yang cukup terkenal. Nah, kami ingin mulai sesuatu dari sana. Ternyata kami juga gagal, karena betul-betul berat pelayanan di Papua. Nah, seperti banyak yang tahu, lalu Tuhan memimpin kami untuk ke Nabire. Nah, padahal kami nggak tahu Nabire itu di sebelah mana. Dulu tahunya cuma Paniai, ada di kota Kabupaten Paniai di Nabire. Nah, orang pertama yang mengenalkan Pak Puji. Pak Puji ada nggak? Oh, ada di sana ya. Nah, Pak Puji ini orang pertama waktu itu belum menikah. Ya sudah, terus berjalannya waktu. Nah, muncul beberapa saudara, Pak Yohanes Purwono, almarhum Pak Irwan, Pak Edo, Pak Tamenson, pokoknya terus bertambah. Tanpa kami tahu seorang pun. Terima kasih kepada keluarga Pak Andi Karyanto yang bulan sekian tahun kami berdua tinggal di rumah mereka, karena waktu itu kami masih belum mapan, mau tinggal bagaimana. Saudara, nah, saya harus ngomong kalimat apa? Ini tujuan kedua, bahwa pernikahan kita harus menghasilkan dampak untuk siapa saja di sekitar. Mulai dengan anak-anak kita. Didik anak-anak kita untuk mereka bisa berdampak.
Nah, kepada saudara media online. Jadi kalau saya nggak salah 18 Agustus 93 kami suami istri pertama kali menjejakkan kaki di Nabire tanpa tahu apa-apa, tanpa tahu siapa-siapa. Hanya Pak Puji yang diberi alamatnya. Lalu Pak Indarto Tanaya almarhum itu mengontak biji sesawi waktu itu. Ya, untuk kami gabung sampai hari ini. Nah, dampak. Maaf bagi yang belum tahu supaya tahu, ada kalimatnya yang muncul di antara kita ini. Pokoknya siapa yang mau taat kepada Tuhan lewat Gorden dan dicuci Louis, hidupnya itu pasti akan berubah. Betul atau salah kalau kalian ini? Nah, ini harus keluar dari pernikahan kita. Dan akhirnya lihat warga Pak Edu, warga Yongki, warga Jus, akhirnya punya dampak juga untuk banyak orang yang lain. Betul, warga Pak Eva, Pak Agus Walek sudah datang belum? Pak Agus Walek, Ino belum juga. Nah, kalau saya sebut dua keluarga ini lagi, maaf bukan menjelekkan tapi tidak. Ketika Jeffrey Waworuntu dan istrinya Ruksanaya balik dari Nabire, mereka kontak saya. Mereka cerita tentang Ino, ya, Marcelino dengan rumah makannya Kue Teko. Jeffrey cerita, mereka manggil saya Papa Mama. Bagaimana cara Papa mendidik orang-orang hancur seperti itu dan bisa jadi berhasil sampai sekarang? Dari itu kata-kata yang mereka ucap, dan itu sungguh luar biasa. Agus Walek. Nah, kenapa saya sebut dua nama ini? Karena ini sambungan. Jadi Agus Walek bisa kenal kita gara-gara ini. Nah, ceritanya sedikit ya supaya tahu. Ino, oh ini dia baru datang. Kenapa terlambat? Ya, Ino. Ya sini dulu kamu supaya dilihat orang kanan penamu baru disebut suami istri. Nah, Ino itu sebelum kesini sebentar aja, satu detik aja asal kamu kelihatan. Ya, kelihatan di sini ya. Loh, yuk sini, yuk sini. Nah, ini namanya Marcelino. Saya ketemu dia di dek berapa? Dek 7 kalau nggak salah. Yo sini di kapal Dobon Solo. Dalam perjalanan saya dari Manowari, yuk sebentar aja, menuju ke Biak. Tahun berapa itu ya? Dia masih kurus kecil dulu itu. Nah, waktu saya lihat dia duduk di dek itu yang di besi teralis itu saudara paling atas di kapal. Makasih. Dalam malam ini nanti Bapak kalau saya Roh Kudus bilang anak ini begini begitu. Saya kata langsung apanya? Nah, pikiran saya waktu itu dia melompat itu karena betul-betul yang pernah naik kapal. Nah, saat itu hidupnya di zaman Tuhan berubah. Lalu saya kuliahkan dia ke Jogja, dan itu ketemu istrinya di sana. Nah, setelah pindah balik ke Manowari, Inu ini jual tiket pesawat. Jadi tiket saya dengan istri saya selalu mereka Inu yang urus. Nah, ternyata mereka tuh ambil tiket di Ciuli, istrinya Pak Agus Walek. Nah, kami nggak kenal. Nah, saudara, Pak Agus Walek ini keluarga yang sangat hancur. Bahkan sebelum 10 tahun usia pernikahan mereka, sudah sekian kali mereka istrinya nggak tahan dan ingin cerai. Nah, nggak tahu cerita itu. Saya nggak tahu bagaimana akhirnya Yuli istrinya Agus Walek ini tanya Inu, kamu itu kok sering kali berikan tiket Daniel Alexander Rusi Tanujaya, siapa mereka? Nah, dari situ istrinya Pak Agus ini bilang, boleh nggak kok pemilik Pak Agus dikenalkan mereka? Karena hidupnya hancur betul. Dan ternyata Tuhan pulihkan mereka luar biasa. Sedikit saya cerita soal ini. Bagi yang belum tahu, saya kira Nabire itu kecil, orang tahu rumah makan Kue Teko yang ada desa apa di situ namanya daerah Sanoba. Ya,
saya lomba di pinggiran kota Nabi. Orang saudara waktu itu Ino sekeluarga. Nah ini saya ingin ceritakan ini bahwa pernikahan kita, ingat nomor satu tadi apa? Ayo minimalkan pertengkaran. Itu nomor satu. Nah, kalau ada di antara kita baik di sini maupun Yansen, bisa yang lain lagi di cerita soal Yansen bersama istri yang berani. Nah, minimalkan pertengkaran itu secara dalam pernikahan kita pasti bisa. Yang kedua, nanti punya dampak. Amin. Nah, suatu hari saudara, Ino waktu liburan bilang kemana? Kamu ke Nabire saja. Saya tahu rumah mereka di Manokwari, ya, rumah mereka di Manokwari. Itu begitu buka pintu, langsung jalan raya. Jadi gak ada halaman. Anak mereka dua masih kecil. Saya melihat, aduh, anak-anak sekecil ini nggak punya tempat bermain, hari-hari dengan HP saja. Nggak bisa disalahkan, karena nggak ada tempat untuk bermain. Dan itu bukan rumah mereka sendiri. Nah, terus mereka liburan ke Nabi. Cuma liburan. Berapa hari rencananya waktu itu? Seminggu. Nah, begitu tiba dari pelabuhan, langsung ke Rehoboth. Nah, Rehoboth itu rumah-rumah kami di Nabi, ada nama-nama Alkitab. Begitu mereka tiba di Rehoboth, saudara lihat halamannya seluas itu. Dan waktu itu ada anak-anaknya keluarga Venice, 3 laki semua. Anaknya ini 2 laki, yang pertama 2 perempuan. Saudara, begitu mereka turun dari mobil ke pelabuhan, langsung lepas. Saudara bayangkan di halaman Rehoboth seluas itu, ini 2 anak ditambah 3 anaknya Venice, sudah lari ke sana kemari. Bayangkan rumah mereka di Manokwari, halaman aja nggak ada. Begitu buka pintu langsung jalan raya, bukan jalan kecil seperti di depan saya itu, jalan raya. Tahu tanah seluas itu, wih, lepas anak-anak. Saat itu ada satu kalimat yang sangat indah. Maka itu papa mama dengar kalimat ini. Dan saya juga, kita semua belajar dari Ino, kalimatnya begini. Kalau begitu, dia ngomong dengan istrinya. Kalau begitu, kita ini harus menganak-anakan anak-anak. Itu kata dalam sekali. Menganak-anakan anak-anak. Seumur hidup saya belum pernah dengar kalimat seperti itu. Saya nyimpang sedikit juga. 96% anak-anak yang bermasalah, pasti masa anak-anak mereka kita rampas. Coba dengar kalimat ini. Kalau ada anak-anak bermasalah, 96% itu pasti karena masa anak-anak mereka kita rampas. Tolong dicatat dimanapun saudara berada yang mendengar. Dunia anak-anak itu cuma 1, bukan 2, bukan 3. Dunia anak-anak adalah dunia main, betul lah. Maka itu kejam kalau kita yang sudah dewasa memaksa mereka masuk ke dunia kita. Tahu dunia orang dewasa? Sebutkan 3 dunia orang dewasa. 1, penuh intrik. Betul nggak? Penuh kepalsuan dunia orang dewasa. Nah, padahal anak-anak itu suka ketulusan dan kejujuran. Tolong dicatat ini, anak-anak itu suka ketulusan dan kejujuran. Salah satu contoh, tolong ingat, kalau sudah lupa nanti tunggu jujur. Saya paling suka melihat wajah anak kecil kalau lagi bohong. Ngerti? Ngerti nggak? Coba bayangkan, itu saya paling suka. Gemes melihat wajah mereka. Enggak kok hehehe. Enggak. Loh, betul atau tidak? Itu wajah anak-anak. Mereka bilang enggak, tapi bohong. Betul? Nah, setelah kita umur 20 tahun ke atas, nggak bisa ada wajah itu lagi. Betul tidak? Wajah kita wajah penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan. Anak-anak itu nggak
nggak bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak-anak paling tidak suka kalau ada kepura-pura. Tolong catat ya papa mama, satu saja yang belum punya anak penting untuk belajar. Satu saja penyebab anak-anak nggak bisa respect kepada papa mama. Ketika papa mama main sandiwara begini, kalau anak-anak melihat kita papa mama di rumah rajin bertengkar, enak nggak kedengaran kalimat? Kalau saya tanya enak nggak? Rajin bertengkar. Tapi di luar rumah kita berlaku sok mesra. Ada keluarga seperti itu? Nah, anak-anak tidak bisa hormat dan respect pada papa mama karena kita munafik. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan pendeta dan gembala, izinkan saya katakan kalimat. Inilah salah satu penyebab utama anak-anak pendeta nggak bisa respect ke Tuhan dan respect orang tuanya. Sebab apa yang dikhotbahkan orang tuanya di gereja tidak dilakukan di rumah. Catat deh. Tuhan nggak suka kita pura-pura. Maka itu dunia anak-anak itu dunia main. Jadi suami istri kalau kita mau bertengkar, Tuhan izinkan kalau kita baca Efesus 4 ayat yang ke-26, marahlah. Coba saudara baca yang belum tahu Efesus 4 ayat 26. Malah kita ini disuruh marah suami istri, marah. Ayat itu pernah bisa disusikan dengan 3 psikolog, 3 ahli jiwa, mereka kaget. Dan ternyata suami istri yang marah tidak dilampiaskan itu menjadi penyakit. Tuhan bilang marah, tapi ada waktunya. Sebelum matahari terbenam harus berdamai. Wah, itu luar biasa. Maka sore ketika kita pulang kerja, kita kembali ke rumah, berdamailah suami istri. Kita pulang dengan senyum dari Pak Agus Kualat yang baru datang, yang diomongin dari tadi. Ya, pulanglah ke rumah papa mama dengan berdamai. Sorry ya, tadi pagi begini, maaf ya, ampuni ya. Nah, itu berdamai. Nah, saudara, ternyata Efesus 4 ayat 26 itu tensesnya present continuous tense. Begitu sore itu berdamai, tidur, menikmati hadirat Tuhan, besok lanjutkan. Enggak apa-apa. Keren ya? Tapi kapan berdamai lagi? Sore. Berdamai lagi karena anak-anak ada di rumah bersama kita. Nah, dari situ saya menemukan, coba suami istri pilihkan pilih satu dari 3 tempat untuk kita bertengkar. Pokoknya jangan di depan anak-anak. Saudara, sekali kita bertengkar di depan anak-anak, cacat jiwa mereka, hancur hati mereka. Sebab buat anak-anak, mereka tidak punya konsep bahwa mama papaku bisa bertengkar. Tidak ada konsep itu. Maka itu ketika anak-anak sekali saja melihat papa mama bertengkar, rusak jiwanya, hancur. Apalagi bentak-bentakan, apalagi sampai pukul. Saudara ngeri. Nah, itulah penyebab kerusakan mental, jiwa dan karakter anak-anak ketika melihat papa mamanya bertengkar di depan mereka. Serius. Saya waktunya nggak cukup untuk saya bicara tentang dampak pertengkaran papa mama yang diketahui oleh anak-anak. Maka itu 2 hal ini yang kita harus capai untuk pertemuan kita return to Eden. Ayo kembali ke Taman Eden. Apa tadi yang pertama? Minimalkan pertengkaran. Yang kedua, biar punya dampak. Nah, saya kembali. Jadi kalau saudara mau bertengkar, pilih salah satu dari 3 tempat ini. Untuk kota besar seperti Jakarta, Surabaya agak sulit. Nabirin masih gampang. Yang pertama, carilah kuburan untuk hidup. Katakan amin. Gak apa-apa, cari kuburan.
Ributlah di situ suami istri, penduduknya nggak dengar. Tujuh. Yang kedua, cari lapangan. Maka dia memberi banyak lapangan yang luas. Berteriak-teriak lagi sampai puas. Tempat ketiga, cari pantai. Kalah dengan suara ombak teriakan kita, percaya. Nah, setelah puas baru pulang. Kok diam semua nggak jawab? Lu serius, saudara? Dan di situ kita lega. Saya itu berdamai. Oke? Jadi anak-anak itu harus dianak-anakkan. Saya cerita sedikit lagi ya. Seperti saudara tahu, saya nggak tahu kenapa Tuhan memberi saya satu kelebihan ini. Jadi tadi malam kami berangkat berlima. Saya, istri saya, Pak Jowanidi bersama istri Permaisuri, Bapak satu dayang-dayang. Jadi kami berlima. Nah, saya selalu yang terakhir. Nah, pas mereka berempat sudah masuk, saya mau masuk ke X-ray itu, di depan saya ada anak muda. Nah, itu bongkar apa? Kok lama? Begitu. Nah, terus akhirnya saya bilang, boleh saya duluan? Silakan Om. Begitu dia bilang silakan, Roh Kudus langsung memberitahu saya siapa orang itu. Ternyata dia anak tunggal, lahir di Maumbi, di Sulawesi Utara. Dia kuliah di BINUS Jakarta. Nah, dia pulang ke Makassar satu pesawat dengan kami karena tadi siang pemakaman neneknya dari pihak bapak. Nah, ternyata dia itu anak tunggal, tapi sangat terluka dengan bapak. Jadi pas saya minta duluan lewat, terus Roh Kudus ngomong itu, akhirnya saya nggak jadi masuk. Saya sambil nunggu dia, terus saya tanya tentang itu. Dia kaget, dia sangat kaget. Kenapa saya bisa tahu? Dan lukanya itu. Terus sambil masuk, sambil jalan menuju ke pesawat, pertanyaan saya kedua buat dia kaget. Ketika ayahmu memperlakukan itu terhadap kamu, bagaimana sikap mama? Ternyata dia terluka juga dengan mamanya. Karena justru itu yang saya sedih. Kenapa mama membiarkan hal itu terjadi? Terus sebelum naik pesawat, karena kami di kursi nomor 4 di nomor 36, jadi terpisah jauh, nggak ada ketemu. Terus saya bilang begini, mungkin waktu mereka bapak mamamu masih kecil, mereka nggak dapat kasih sayang itu dari opa omamu, dari kedua belah. Oh betul kalau itu. Memang mama saya dari keluarga broken home, papa saya juga dari keluarga broken home. Lalu saya beri ilustrasi. Maka itu ampuni mereka. Saya bilang, kalau kamu bertamu ke suatu keluarga dan kamu lagi perlu susu, pengen minum susu, tapi di keluarga itu, rumah itu gak ada susu, bisa gak mereka beri susu yang kamu inginkan? Ya enggak. Nah itu. Ketika sebagai anak kamu sangat membutuhkan kasih sayang, mereka gak pernah punya itu dari kecil. Maka itu ketika mereka memperlakukan kamu dan yang buat dia makin sakit hati. Anakku kan anak tunggal, kenapa gak disayang? Ini bukan. Ya itu saya bilang ya, karena papa mamamu gak pernah dapat itu. Cerita waktu perjalanan ke Israel. Begitu kami semua peserta kumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Ini kali pertama kami ke Israel, 90% lebih kami gak kenal mereka. Karena memang dari kelompok-kelompok lain. Nah begitu lagi sibuk-sibuk untuk check-in, ada satu orang yang Roh Kudus katakan kepada saya, ini pendeta. Dia bilang, oh waktu perjalanan di bis dia memberi kesaksian. Bapak ini bukan pendeta, tapi anak ini punya cita-cita membunuh bapaknya. Bayangkan, karena dia disakiti betul. Nah ini contoh kecil. Maka itu saudara,
yang ketahuan rajin bertengkar, akhirnya ambil keputusan setuju untuk berubah. Maka itu berbahagialah kita papa mama yang dititipi anak-anak. Kalau kita bisa, istilahnya Inu saya pakai, menganak-anakan anak-anak. Itu kalimat yang luar biasa. Nah, akhirnya Marcelino bersama istri mau tidak mau mengambil keputusan demi masa depan dua anak mereka untuk pindah ke Nabire tanpa tahu mau ngapain. Nah, waktu mereka masih di Manowari, Ino sebutkan minimal bersih kalian sebulan dapat berapa? Bukan puluhan juta loh sekarang. Berapa itu sebutnya nggak apa, tapi nggak minta hitungan dulu. Berapa kali dikit bersih? Itu 70 juta setengah bersih. Tiba-tiba harus pindah ke Nabire tanpa tahu mau kerja apa. Karena di hati mereka ada konsep menganak-anakan anak. Oh, beberapa teman mereka bahkan keluarga mereka marah. Sebab apa? Maaf, karena yang marah itu nggak dapat jatah dari ibu. Karena kerjaannya luar biasa. Tapi mereka suami istri bertekad demi anak. Dan bagi yang belum tahu supaya tahu, justru di Nabire ini anak pertama mereka Ezer sekarang ada di Jepang. Dan dalam kesaksiannya ini anak akan jadi orang hebat. Tanpa tahu bisa ke Jepang. Saudara, inilah dampak yang luar biasa. Ya, karena waktu nanti saudara bisa tanya keluarga Agus Kualek. Jul, Papa boleh cerita ya? Ketika mereka merayakan 10 tahun pernikahan mereka, dan memang waktu itu gak ngundang orang banyak, yang diundang pasti ingat. Yuli sebagai istri yang tersakiti, Yuli berkata begini, inilah arti pernikahan yang sesungguhnya yang saya belum rasakan setelah 10 tahun menikah. Baru bisa bayang betapa setan ingin merusak keluarga mereka. Nah, sekarang kita lihat anak mereka dua, laki dan perempuan. Anak mereka hebat, bisa ketahuan talenta anak-anak itu. Wah saudara, saya bisa cerita nggak habis-habis. Nah, di salah satu grup ada seorang saya nggak pernah kenal juga. Dia itu anak seorang majelis dari sebuah gereja Protestan. Nah, majelisnya itu sudah sekian banyak kali, mungkin sudah terpilih lebih dari 10 kali mungkin. Tapi majelis ini gak jadi contoh di rumah. Nah, ketika anak ini, anaknya majelis ini ketemu saya, hidupnya berubah. Nah, sekarang dia dengan bentuk tim akan menulis sebuah buku. Bagaimana perjumpaan dengan Papa yang benar? Akan menulis tentang kami berdua suami istri. Puji Tuhan untuk itu. Nah, ini loh dampak dari pernikahan kita. Maaf kalau saya katakan kepada saudara yang belum tahu ya, tentunya orang percaya melihat kami suami istri kaya, betul tidak? Ya. Tapi kekayaannya tidak ada di tubuh kami dan di rumah kami. Jadi maksudnya kekayaan itu ada di hidup saudara semua. Dan itu luar biasa Tuhan kerjakan. Dan seperti saudara lihat sampai hari ini ada terus. Maka itu 2 Korintus 8 ayat 9 itu yang kami pegang. Ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Dan kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa bentuk kasih karunia-Nya? Inilah akibat keluarga yang betul-betul kembali ke Taman Eden. 2 Korintus 8 ayat 9. Dan kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Dia yang kaya pada sini ya, menjadi miskin oleh karena kita,
sekalipun ia kaya. Supaya kita bagaimana? Menjadi kaya karena kemiskinannya. Saudara, hampir tidak pernah ada pendeta berani khotbah ayat ini. Karena kalau tidak melakukan, tak mungkin bisa mengajar. Tahun 70-an akhir saya mendapat pewahyuan ayat ini. Aneh. Jadi begini, ya, saya ingin cerita. Misalnya kita ini rombongan miskin yang pertama ketemu Tuhan Yesus. Begitu kita ini para orang miskin ini ketemu Yesus, hari ini juga kita jadi kaya raya. Karena dia miskin. Mendadak. Nah, coba berikan saya kata. Apa artinya orang kaya memberi sampai miskin? Itu memberinya bagaimana? Semua. Nah, bersyukur kepada Tuhan, kami suami istri gak pernah takut untuk miskin. Kenapa gak pernah takut untuk miskin? Nah, kalimat ini saya mau keluar. Kita ini mantan orang kaya atau orang miskin sejak awal lahir? Miskin. Dari mana kita tahu kita miskin? Lahir telanjang. Nah, maka itu kalau kita ini mantan orang miskin, lalu takut miskin, itu kan gobloknya gak habis-habis. Oh, gak aneh. Loh, betul tidak? Jadi kalau kita ini sadar kita ini mantan orang miskin, ngapain takut miskin? Oh, dari sononya sudah miskin. Nah, begitu kita jumpa Yesus, langsung kita kaya, dianya miskin. Tapi karena dia Tuhan, baru miskin sebentar, gak lama kaya lagi. Tapi baru kaya sebentar, ketemu rombongan miskin kedua. Yesus ngapain lagi? Miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, gak lama kaya lagi. Tapi baru kaya sebentar, gerombolan miskin ketiga muncul. Yesus ngapain lagi? Nah, stop sampai 3 saja, 4, 5 nggak pulang-pulang. Sekarang kembali ke kita, mantan miskin rombongan pertama. Untuk ketemu orang miskin gampang atau susah? Berarti kita harus, kita harus, awas sebarang boleh tetap kaya. Awas ya. Kita harus apa? Menjadi miskin karena kita ketemu orang miskin. Artinya kita memberi semuanya. Nggak usah takut. Karena kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Katakan, maka kita gak akan miskin terus. Puji Tuhan, langsung kaya. Oh, jangan main dulu. Begitu kita langsung kaya, ketemu orang miskin, kita ngapain lagi? Miskin lagi. Saudara, ayat ini akan berhenti kalau di dunia gak ada orang miskin lagi. Aneh kan? Jadi yang masih takut-takut untuk berbagi, pakai firman langsung. Wow, berani songgang, angkat tangan. Ya, saya nggak pernah kenal dia, tapi salah satu anak saya di Manado itu kenal mamanya Brian. Gak apa-apa, Brian, bapak ceritanya, mamanya itu cuma jadi buruh cuci pakaian di tetangga-tetangga. Nah, ketika salah seorang anak saya tahu mamanya Brian, dia bilang, Pak, saya ini ketemu seorang ibu punya anak. Kalau saya lihat anaknya cukup pintar, ingin kuliah, tapi nggak ada biaya. Ya udah, dia ingin kuliah di mana? Di UNSRA, Universitas Samratulangi, untuk ngambil kesehatan masyarakat. Ya udah, Roh Kudus gerakan saya untuk kuliah kan. Saya nggak pernah ketemu. Kita ketemu semester berapa kamu? Nah, setelah dia semester berapa, saya pernah ketemu. Nah, akhirnya seperti janjinya dia lulus, dia kena piring sampai hari ini. Dan ini contoh yang ada. Oh, saya bisa cerita nggak habis-habis. Terus oleh kemurahan Tuhan, kalau saya hitung, saya sudah meluluskan 14 dokter dan 2 spesialis.
dokter umum ya. Belum yang lain-lain lagi. Nah, kalau S1 aja sudah 500 sekian belas, saya nggak bisa ngikutin. Itu dari tahun 81 saya muliakan. Maka itu pikirkan pulang dari pertemuan yang hebat ini di Trenggalek ini, kembali ke ini, apa dampak hidup keluarga saudara untuk orang lain? Apa dampak hidup? Jelas saya tak mungkin bisa menyebutkan satu-satu. Ini kalau lihat Yansen, lihat Pak Duki, ya, lihat Refli waktu itu, ya, saya mengenalkan kamu ke dia lupa waktu itu. Oh Maksi, nah ini dia Maksi. Saudara Christian Wawo, ini yang pertama saya temukan ya lewat Husein Wawo. Nah, Husein bilang, Pak, saya punya adik sepupu ini, yaitu pengen kembali Maksi dulu. Saya ketemu Maksi di Manado di suatu acara, dia itu anak tunggal, maaf, dia nggak tahu siapa bapaknya. Nah, akhirnya dia bisa kuliah. Nah, waktu dia kuliah, terus dia ingat teman TK dan teman SD-nya itu Christian Wawo. Pak, dia itu anaknya betul, dia kuliah. Nah, ternyata dari Maksi bawa Chris, bawa Refli juga. Jadi bisa nyambung begitu. Tuhan bekerja luar biasa. Siap untuk warga kita punya dampak? Nah, kembali ke yang nomor 1, minimalkan pertengkaran. Kalau boleh, buatlah sebuah target setahun sekali aja lah bertengkar. Bisa? Bisa. Baca dulu ayat ini, Kolose 3 ayat 14. Ya, ini ayatnya, Kolose 3 ayat 14. Sekarang saya akan bahas untuk nomor 1 ini ya. Jadi setiap keluarga kita punya dampak. Dan baca dan di atas semuanya itu. Stop dulu. Berarti ada lagi nggak di atasnya? Nggak ada. Dan di atas semuanya itu, karena ini pertengkaran kita akan jadi setahun sekali saja kalau lebaran. Kenapa pertengkaran lebaran? Coba minta maaf. Oke. Di atas semuanya itu pakailah kasih. Di dalam surat Kolose paling banyak kata kenakanlah. Dan itu Tuhan bicara lewat Paulus kepada kita seperti baju. Pakai, kenakan baju. Baju apa? Kasih. Sebagai apa? Sebagai apa? Pengikat. Yang bagaimana? Mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, dua ini luar biasa. Yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Terjemahan lainnya ada apa? AYG boleh, BS boleh, TSI boleh. Ini apa ini? TSI ya. Tetapi sifat yang paling penting di atas segalanya adalah saling mengasihi. Suami istri lakukan. Titik. Hendaklah kasih menjadi tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Untuk menciptakan, minimalkan pertengkaran di pernikahan kita, lakukan dua hal ini. Coba ya, kalau cuma dua hal itu gampang atau susah? Gampang. Satu, suami istri jangan ada tuntutan apa-apa. Ya, di antara semua saudara, maka keluarga Pak Takesan Pak Didi itu paling lama tinggal serumah Demongkang. Coba tanya mereka, ya sekali dua kali mereka pernah dengar kami, tapi jarang sekali. Kenapa? Kami dua suami istri mengambil keputusan tidak mau saling menuntut. Tidak boleh dalam pernikahan ada kata-kata pokoknya, awas dulu. Tahu arti kata pokoknya? Apa itu?
Apa? Harus menuntut. Ada yang betul. Orang siapa ya? Siapa? Jasmani. Kenapa lagi orang sakit itu? Ya, jangan dia menuntut. Lalu apa? Harap. Saudara boleh tanya Mami Louis, gak ada kami saling menuntut ini. Tolong suami-suami yang menuntut istrinya setiap hari harus ganti mengumpar. Awas ya. Nah, istri-istri yang dituntut suamimu tetap minta menu baru. Pulang dari sini sebelum tidur mau besok kamu belajar sendiri. Masa sih? Setuju para istri? Untuk bilang oke. Sudahlah, sekarang agak kelihatan ya Mami, saya gak pernah menuntut makanan apa saja. Ya, nyuci baju, sering saya gak pernah nuntut, tapi tahu bagiannya masing-masing. Ini nomor satu, supaya pertengkaran jadi kurang. Gak ada tuntutan. Ya. Lalu yang kedua, kita harus bisa saling menerima. Nah, kalau ada kata saling menerima, itu lebih banyak kurangnya atau lebihnya? Jawab dong. Kalau kita saling menerima, lebih banyak kurangnya atau lebihnya? Saya mau baca lagi ya, Kolose 3:14 ini dahsyat. Tetapi sifat yang paling penting di atas segalanya adalah saling mengasihi. Hendaklah saja kasih menjadi tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Roma 15 ayat 7. Ini cara kita melihat istri dan suami kita. Menerima. Roma 15 ayat 7. Boleh dua terjemahan, Ryan yang baru dan yang SD. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayo kita lakukan LTS-nya. Jadi karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya, hendaklah kita juga hendaklah kita juga saling menerima sesama saudara-saudara seiman supaya Tuhan dimuliakan. Inilah ayat yang mengajarkan kita, baik suami istri maupun sesama saudara, jangan ada tuntutan. Pokoknya aku beri waktu kamu 3 harus berubah. Saja sekali. Tidak ada kata. Aku berharap kamu bisa berubah. Nah, untuk semuanya ini, saudara catat, yang sering menyebabkan kita bisa bertengkar itu pasti salah paham. Betul tidak? Salah paham. Apa itu salah paham? Paham yang salah. Udah gitu saja. Loh, kenapa bisa salah paham? Bukan. Karena ada tuntutan. Aku tuh maunya kamu begitu. Oke, suami istri atau saudara-saudara seiman, sebelum kita berani menuntut orang lain, tolong jawab pertanyaan saya. Berani gak kita menuntut diri kita sendiri untuk sempurna? Jawab, berani? Enggak. Mana berani, kita gak pernah sempurna begini kok. Saudara, falsafah orang Jawa bagus ya Pak. Kalau kamu ingin menikah dengan orang yang gak pernah salah, carilah orang yang gak bisa kentut. Falsafah Jawa itu luar biasa loh. Keren gak? Nah, bisa menikah dengan orang gak bisa kentut? Nah, saya tanya, bisa gak? Gak bisa, menakutin orang gak bisa kentut itu pasti boneka dia. Jadi sebelum kita berani menuntut diri kita, menuntut saudara kita, pasangan kita untuk tidak bersalah, tolong yang dituntut tunggu dia yang kentut. Begitu dia kentut, nah lu bilang itu aja sudah. Setuju? Ya sudah, mau apa lagi? Saudara,
salah paham itu penyebabnya cuma satu, nggak saling kenal. Betul? Nggak saling kenal. Kalau kita saling kenal, nggak ada salah paham. Logikanya makin lama kita menikah, kita makin kenal atau tidak? Jawab cepetan. Logikanya makin lama kita menikah makin kenal nggak? Jelas. Kalau kita cuma makin kenal, berarti volume pertengkaran kurang atau tambah? Otomatis kok. Maka itu mari kita tanya pada diri kita setelah sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun menikah, pertengkaran kita bagaimana? Kalau saudara menemukan dalam rumah tangga saudara setelah sekian tahun menikah, kok makin rajin bertengkar? Jawabannya berarti dua orang itu semakin tidak saling kenal. Lalu ngapain tiap hari di rumah? Lalu ngapain berdua di tempat tidur? Kok nggak saling kenal? Ini loh masalah. Karena saya bersyukur Rogus beri saya ilustrasi. Ini bukan ngomong jelek atau jorok, gak apa-apa makan makanan dulu. Kalau semua masalah yang kita hadapi itu kita akui maaf sebagai kentut maaf. Saya tanya, biasanya kecium bau kentut itu berapa detik? Ayo, berapa detik? Ya, salah. Kok saya gitu yang mikir kok gitu nih. Nah, ini pertanyaannya gak didengar baik-baik. Ngapain bau kentut gitu nih pakai smartboard? Yang pindah, setuju? Maka itu kalau sampai ada orang berkata, oh aku kalau kecium kentut 1 jam, hidupmu yang rusak. Setuju? Nah jadi begini saudara, kalau suami kita bermasalah senyum, dia sedang tidur, kita minggir. Enggak amin. Begitu pula istri kita sedang buat masalah, enggak apa-apa, senyum aja, jangan hilang sendiri. Maka itu rusaknya pernikahan kita. Ketika kentut tahun 91 masih kecium sampai hari ini. Nanti ilustrasi ini Presiden ke-91 masih kecil di 2024. Itu model apa buatannya? Itu sudah mati ya. Ngerti gak ilustrasi ini? Percaya gak kalau keluarga anak-anak yang belum menikah ingat pesan ini? Bayangkan kalau keluarga kita seperti ini, surga di bumi. Wah, itu luar biasa. Maka itu tidak. Ya, salah paham biasanya itu dari dua hal, salah dengar dan salah bicara. Pernah ngalamin itu? Pernah salah dengar, salah bicara. Yang menikah satu suku saja bisa salah dengar kok. Iya atau tidak? Apalagi menikah dengan beda suku. Wah, bisa jadi keributan besar. Nah, salah dengar dan salah bicara, ternyata itu tempat iblis yang paling subur merusak hubungan suami istri. Setuju gak saya katakan? Salah dengar dan salah bicara, ini tempat yang paling subur setan bekerja. Pengalaman saya tahun ini 2024, saya mensyukuri 52 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Ternyata di dalam gereja, dalam hubungan saudara, tetangga, komunitas, keluarga, gara-gara ini. Nah, saya menemukan salah dengar dan salah bicara itu Tuhan pun gak bisa menyelesaikan. Jangan bisa bayangkan kenapa? Orang yang dituduh salah bicara mau terima? Jawab mau terima tidak? Tidak. Tapi yang menganggap salah ini ngotot, maka itu sampai bilang, yang ngomong kan mulutku bukan mulutmu. Nah, jadi repot gak? Tapi yang dengar juga ngotot, nggak bisa. Aku dengar kamu ngomong begitu. Karena tolong ya, kalau ada suami istri yang ributnya karena salah dengar dan salah bicara, bertobat. Sekarang percaya
Tuhan pun gak bisa menyelesaikan. Lu jawab, betul tidak? Tuhan pun gak bisa menyelesaikan kok. Karena yang dianggap salah ngomong gak terima, yang salah dengar pun gak terima. Maka itu jangan izinkan setan subur bekerja di keluarga. Untuk membuat Taman Eden tetap Taman Eden, ternyata cuma ada satu alat menjaga taman kita tetap aman, namanya pengampunan. Ayat terakhir, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Lihat firman. Ayat 8. Ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Bawalah pulang, karena ini tema yang kita ambil, return to Eden. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah di tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Ini luar biasa. Jadi sebelum ada pernikahan di dunia, ya tolong catat, sebelum ada pernikahan di dunia, ternyata pencipta alam semesta itu punya konsep bahwa semua pernikahan harus tinggal dalam suasana Taman Eden sampai lahir anak-anak. Terjemahan yang lain kayak semua kita, ya. Sebelumnya Yahweh Tuhan sudah membuat sebuah taman, sudah membuat. Puji Tuhan, Papa nggak minta kita buat taman. Kalau dia minta buat taman, saya protes, juga sanggup. Betul? Si kecil-kecilnya taman mahal nggak? Perawatannya juga. Tapi Papa yang buat. Sebelumnya, sebelum apa? Sebelum ada manusia, sebelum ada pernikahan, Yahweh Tuhan sudah membuat sebuah taman yang terletak di sebelah timur, di daerah yang bernama Eden. Di taman inilah Dia menempatkan, meletakkan, menaruh, menyimpan, menjaga, melindungi keluarga. Saya mengatakan keluarga, karena kan ada apa? Betul? Yang sudah diciptakannya itu. Yang ikuti di rumah juga, pulang dari sini, semua kita, Tuhan gak minta rumahmu diganti modelnya, ganti kamar mandinya. Yang Tuhan minta, jaga Taman Eden yang aku titipkan ke kamu. Nah, untuk menjaganya cuma satu, amin. Amin. Ayo kita renung. Dengan cepat beri saya 5 kata. Tiap kali saudara dan saya mendengar kata taman, muncul apa di pikiran kita? Indah, apalagi sejuk, indah, sejuk, nyaman, bunga, damai, warna-warni, taman, senang, apa? Jasmani lagi. Konsol, tawon. Tidak tahu pakai dengarnya. Mungkin tawon itu artinya banyak. Bunga keladi. Oh iya. Terima kasih Jasmani. Kenapa? Oh Bobby. Oh Jasmani. Wah adiknya. Oke. Maaf ya, nggak tahu maaf ya. Saudara, pokoknya tiap kali kita mendengar kata taman itu pasti menyenangkan, sejuk, segar. Nah ini yang Papa minta, bahwa begitu kita selesai disahkan jadi suami istri, sejak hari itu, sejak detik itu, kita tinggal di sebuah taman. Dan itulah suasananya. Indah, bunga, sejuk, taman, oke, menyenangkan, ada ayunan, ada air mengalir. Wah, pokoknya ini. Sekarang tolong catat, dapat dulu bersama. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka lahir sampai besar dalam suasana taman? Sehat, mereka jenius, luar biasa. Mereka gak pernah dengar papa mama bertengkar, karena ada pengampunan. Nah dari kata taman ini kita belajar apa itu arti mengampuni.
Ternyata arti mengampuni itu sederhana sekali. Bukan ya udah aku mengampuni kamu. Kok nadanya nggak enak mau mengampuni? Ya bukan ngomong. Orang nggak pernah salah. Betul? Jadi semua kita pernah salah. Salah rajin. Betul nggak? Kita rajin salah nggak? Rajin. Jawab cepat. Rajin. Maka itu saudara, ketika kita sadar kita ini rajin bersalah kemarin-kemarin, hari ini bisa salah lagi nggak? Bisa. Bisa. Walaupun tadi pagi kita doa bangun pagi, Tuhan tolong Tuhan, saya janji Tuhan, hari ini saya nggak mau salah Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan dengar jawab, ya aku buat kamu nggak salah hari ini. Begitu Tuhan? Enggak. Tidak. Hari ini bisa salah. Besok-besok akan salah lagi nggak? Nah itu namanya manusia. Jadi kalau suami menyadari bahwa kita ini rajin bersalah kemarin-kemarin, hari ini bisa salah, besok pasti akan salah lagi. Begitu melihat pasangan kita bersalah, langsung kita tertawa. Bukan mentertawakan yang salah, malah ribut nanti. Tertawa apa? Tertawa, oh, ternyata kita dua sama. Ada yang amin. Amin. Begitu kita dua menyadari ternyata kita dua sama. Sama apanya? Sama rajin bersama. Maka nggak jadi panjang. Ya udah, aku ngampuni kamu. Aku terima karena aku juga begitu. Ayo makan yuk. Oh, nggak ada yang dimakan. Pasti ada lah. Cari taman, ambil daun-daun di situ. Betul nggak masalah itu, nggak masalah. Pokoknya aja bisa dimakan. Kalau nggak makan benar itu tetap hidup itu lebih sehat. Maka kita rajin puasa pasti lebih sehat daripada yang gratis. Amin. Mulutnya rakus. Oke ya. Jadi mau perbarui taman hidup kita dengan cara apa tadi alatnya? Mengampuni, mengampuni. Saudara, coba saudara bayangkan ada segitiga. Nanti saya minta lagu terhubung tadi ya, lagunya Setimoide Indonesia. Coba saudara bayangkan ada segitiga. Enggak? Segitiga. Jadi ada berapa garis? Tiga. Juga tiga atas itu Bapak di surga. Sudut kiri bawah itu suami, sudut kanan bawah itu istri. Lalu tertutup. Bisa bayangkan? Nah di dalam segitiga itu anak-anak. Betapa amannya anak-anak terlindung karena suami terhubung ke atas. Titik pertama siapa tadi? Tuhan. Istri juga nyambung ke atas. Nah rusaknya setan ketika suami cari titik lain, istri cari titik lain. Kalau terjadi seperti itu, maka dua garis ini bagaimana? Terbuka. Nah di situ setan merebut anak-anak kita karena nggak terlindung. Bisa bayangkan ya? Ini hukum warga yang sangat sederhana. Maka itu bapak mama, arahkan hati pikiran. Dan itu Tuhan Yesus katakan, hukum yang pertama, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap. Maka kalau suami istri fokusnya ke titik atas, itulah Bapa di surga, itulah Tuhan Yesus Kristus, itulah Roh Kudus. Segitiga ini tetap aman dan dasarnya adalah firman Tuhan. Anak-anak bahagianya luar biasa. Percaya gitu terjadi. Saudara, pertemuan ini jauh lebih penting dari pertemuan. Sekarang ini ada G20 di Brasil, Presiden Papua. Kenapa? Karena pertemuan kita ini akan punya dampak besar. Pertama untuk itu pertama untuk mobil, untuk Papua, kalau untuk keluarga kita, saudara kita yang jauh, terus yang di rumah juga. Ini pertemuan sangat penting.
kalau kita melihat berita tentang anak-anak dianiaya, karena itu karena gak ada keharmonisan orang tuanya. Menyedihkan sekali. Pokoknya kalau papa mama gak harmonis, hubungan erat dengan Tuhan, maka suami istri itu akan retak dan setan akan mengambil anak-anak kita. Maka itu hari ini ambil keputusan. Mari kita menundukkan kepala. Silakan rasanya Yesus naikkan lagu ku terhubung denganmu. Yang belum bisa lihat di layar, yang ikuti via online, renungkan ini sambil kita menanyakan, apakah kita suami istri sudah terhubung dengan Tuhan secara erat?